Halo guys, sekarang sudah menunjukkan pukul 11 malam. So hari ini saya tidak buat apa sangat. Saya cuma pergi deliver satu barang, balik dari deliver barang itu saya terus pergi cari satu kedai makan untuk saya makan karena saya lapar. Dan selepas itu saya pun terus pergi ambil anak saya balik dari sekolah. So begitulah hari saya. So sekarang sudah 11 malam, bingung tak tahu nak buat apa. So saya mau ambil masalah untuk bercakap, ya walaupun tak ada makna pun, cuma teringin untuk merekod video karena terasa kosong dalam hidup ini. Tahun ini saya rasa semakin berat. Saya tak rasa cuma tahun ini, mungkin masa-masa yang akan datang juga terasa semakin berat. Bagi diri saya tak rasa ada perubahan ke arah yang positif. Semuanya semakin berat bagi saya. Saya rasa saya betul tidak mampu untuk meneruskanlah apa-apapun. Rasa sesat, terasa sesat di dalam dunia inilah. Terasa sangat beban. Silap saya juga lah sebagai seorang manusia yang tidak tentu arah juga. Dan bila saya terasa terbeban, saya semakin terasa sesat lagi tidak tahu apa mau buat. Itulah dia. Just want to make this video just to let my feelings out. Masa saya di sekolah menengah dulu, saya belajar di sekolah berasrama lah, berasrama penuh. Jadi saya dari tingkatan 1 sampai lah ke tingkatan 5 saya duduk dekat asrama. So saya dalam keluarga adalah yang pertama lah pergi jauh dari saya punya keluarga, dari umur yang agak muda lah. Sebab saya dulu masuk tahun form 1 umur 13 tahun lah, masuk pergi ke Miri. Saya asal Kapit, so Kapit ke Miri memang jauh lah. Masa-masa itu untuk pergi ke Miri kena ambil boat express dari Kapit menuju ke Sibu, dan dari Sibu ambil bus ekspres untuk ke Miri, yang mana mengambil masa 8 jam ya, 8 jam bus pergi ke Miri dari Sibu. Saya rasa sekarang sudah lebih cepat karena sudah ada PAN Borneo. Zaman-zaman itu dulu tak ada PAN Borneo. So sangat jauh lah. Saya ingat sepanjang saya masa di sekolah menengah dulu, saya selalu takut
takut untuk kehilangan orang tua lah. Memang betul-betul saya tidak ready. Selalu saya berdoa malam-malam supaya Tuhan jaga keluarga saya lah, setiap seorang lah. Dan bukan maksud saya takut kehilangan ibu bapak saja, juga kehilangan adik-beradik yang lain juga lah. Sangat takut. So malam-malam saya selalu duduk di katil saya sebelum saya tidur, saya berdoa lah, minta supaya Tuhan jaga setiap kali keluarga saya, beri kesehatan yang baik, jaga mereka dari segi takut mereka kecelakaan ke kemalangan kah. Itulah ya, zaman-zaman itu saya sangat consider religious juga lah. It's not like crazy religious, tapi those time I still believe. But eventually tahun ini I lost my father juga lah. So as an adult, umur saya tahun ini masuk 36. So akhirnya kehilangan juga satu ahli keluarga yang sangat-sangat dekat, itu bapak. So bapak meninggal pada ujung bulan 4 hari itu. So tidak menyangka juga lah sudah tiada bapak ya. Kita dapat tahu yang dia menghidap penyakit yang sangat berat pada tahun 24 saya rasa, 2024. Jadi kira dalam lebih kurang hampir 2 tahun kemudian dia meninggal lah. Masa kita dapat tahu juga dia sudah lewat peringkat yang sangat lewat dalam penyakit itu, yang mana peluang untuk elok itu sangat rendah lah. Tapi somehow my family, even my father, they decided to proceed with the treatments lah, dengan harapan beliau boleh pulih. Tapi begitulah dia. Tapi dari mata pandangan saya, dari masa tahu itu saya sudah tidak ada memberi harapan sangatlah ya. Cuma saya rasa sangat cepat untuk bapak saya meninggalkan kami. Tidak sangka, karena bapak saya seorang yang sangat-sangat aktif, bersukan ataupun pergi membuat aktiviti lah, pergi tangkap ikan kah. So even makanan, bapak saya bukan seorang peminum, bukan perokok. Makan pun dia tidak gemar makan makanan yang berminyak ataupun yang kita panggang. Dia suka makanan yang sup. Dan bapak saya seorang yang minum kopi sangat-sangat less sugar lah. So basically diet dia sangat healthy. Tapi somehow still juga dia menghidap penyakit yang berat ini. So it was kind of a shock to us. Sebab ialah tidak sangka, karena bapak memang seorang yang sangat aktif. Tua-tua pun dia masih bersukan. Even masa tahun yang kita tahu dia ada cancer itu pun, tahun itu dia still main badminton secara aktif ya. Sebab kampung kami selalu buat tournament, jadi dia masih ada pergi main juga. So tidak sangka sekarang he's gone. So banyaklah kekesalan yang saya rasa, karena saya rasa saya sebagai anak, saya banyak mengecewakan orang tua lah ya. So
somehow I wish I could do more. Tapi saya tahu kalau saya boleh patah balik masa pun, I would still be me lah. Tak ada perubahan. Ya, saya rasa kalau saya kembali ke masa lalu pun tak ada perubahan juga. Kerana saya rasa saya ni memang saya. Macam ni lah saya. Yang saya rasa tidak sempurna sebagai manusia ya. Saya tidak mempunyai inspirasi yang tinggi, mempunyai cita-cita yang terlampau tinggi, malu, takut, malas, dan tidak pandai sekolah, tidak pandai merancang. Semua benda itu ada dekat saya. Jadi itulah yang membentuk saya menjadi seorang yang hilang lah, seorang yang lost. And now with the fact that my father has moved on, it has made me more lost in this world. Actually, when my father was still alive, saya dengan bapak tak banyak bercakap pun. Cuma kadang kalau balik itu memang just duduk, cakap-cakap ringan saja. Begitulah dah. Tidak banyak bercakap, tapi semua yang saya mau cumalah dia punya kehadiran bersama kita. Itu saja. Tidak minta banyak bercakap, tidak minta apa, cuma kita rasa bila orang ada dengan kita sudah rasa cukup aman, tenang, dan ya cukup sudah. Dengan dia sudah tiada, itulah rasa betul-betul rasa kosong. Masa-masa terakhir saya pergi jumpa bapak saya masa dia terlantar di hospital, I kept telling him, see you soon, something like that. Saya selalu cakap dengan dia, tegok petalo, jumpa lagi, cheerio, so long now. Those time saya tak maksudkan jumpa dia lagi dekat dunia lah, more to maybe in the next life. Walaupun saya tidak percaya akan kewujudan masa kehidupan selepas kematian. It's a way of saying goodbye to him actually. My father was a very good man to us. He was a good father. Seperti orang-orang lain juga, manusia lain, banyak kelemahan. Tetapi sebagai bapa, dia telah melakukan yang terbaik bagi kami. Banyak benda yang dia terpaksa korbankan untuk kami anak-anak. Itu yang bahagian saya rasa kesal juga, karena saya tidak mampu untuk membalas semua pengorbanan yang dia lakukan pada kami lah, ataupun pada saya terutamanya. Saya banyak buat silap dalam hidup saya, yalah, siapalah saya ni, manusia biasa. Jadi saya sudah ada kesempatan itulah. Even semasa bapak saya sakit pun saya tak ada tolong sangat pun dari segi keuangan dalam
membantu dia dalam perubatan dia ke apa, karena saya sendiri pun tidak mampu untuk saya sendiri, untuk keluarga kecil saya. So saya rasa saya betul-betul sangat pentingkan diri lah. Saya terpaksa pentingkan diri karena bukan saya mau pentingkan diri, tapi memang saya tak ada apa mau bagi. I didn't offer anything towards my father. Tak ada doa, tak ada apa ya lah. Sebab saya ini bukan orang yang percaya, jadi memang saya tak percaya dengan doa lah. Sekarang ya terbalik dengan masa saya di sekolah menengah, dulu saya berdoa, tapi sekarang no. So itulah dia, tak ada apa yang saya offer pada dia semasa dia hidup dulu. Karena saya ini memang betul tak mampu nak buat apa pun. Tak mampu nak tolong dari segi keuangan, tak mampu nak tolong dari segi menjaga dia, tak mampu tolong even dalam berdoa pun, semua pun tak ada.